Ustaz, untuk mengisi waktu saya persilakan. Alhamdulillah ala ni'amihi zahirah wal batinah qadiman wa hadithan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man bayya'a imaman fa'atahu sabqata yadihi al-hadis. Hadirin ikhwatu iman, bapak-bapak, ibu-ibu serta para mujahid ilmu generasi baru, terkhusus para sesepuh dan senior jamaiyah, Ustaz Anwar dan para ketua serta jajaran tashkil, PC hingga PJ Persis dan otonom, tak terkecuali para mudir dan asatid pesantren Persis beserta para mubaligoh yang senantiasa mendapatkan dukungan dengan setia dari para mujahid lembaga pendukung baiklah Sigab, Surul Khon dan Brigade Persis di Kecamatan Katapang. Alhamdulillah atas kudrah iradah serta inayah Allah Subhanahu wa taala, kita dapat kembali bersua dalam kajian berkala pembinaan mubaligoh dan keluarga besar Persis Katapang setelah terjeda sejenak masa di bulan lalu karena kondisi fisik yang kurang prima. Bahkan ibu negara sang istri hingga ini harus rehat total dan kami mohon doanya. Sebagai pengantar, saya sampaikan keputusan-keputusan Jam'iyah Persis yang telah ditetapkan oleh para ulamanya melalui sidang Dewan Hizbah. Yang terbaru, hasil sidang 16 sampai 17 Juli di PD Persis Kabupaten Sumedang, di mana pada sidang ini ada 11 materi yang disidangkan, dan saya khususnya sekretaris dan sekretariat Dewan Hizbah pada umumnya mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullah khairan katsira kepada para sesepuh Ustaz Anwar dan jamaah di Katapang yang senantiasa memberikan dukungan kepada kami sehingga amanah Jam'iyah dalam menjalankan tugas sidang ini bisa berjalan dengan lancar. Pertama, yaitu ucapan bela sungkawa atas kematian tokoh kafir. Yang kedua, hukum sembelihan orang kafir yang tidak dipersembahkan untuk berhala. Ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan dalam masjid. Keempat, hukum tahajud setelah tarawih. Kelima, meninjau ulang keputusan Dewan Hizbah tentang jadwal kepulangan tiba sebelum tawaf ifadah karena haid. Yang keenam, batasan ketaatan anggota Persis kepada pimpinan Jamaiyah dalam urusan siasah. Ketujuh, konsekuensi bai'at dalam putusan Jam'iyah menurut syariat. Kedelapan, mendahulukan membayar keuntungan dari investasi mudharabah dan musyarakah sebelum modal itu digolangkan atau diusahakan. Kesembilan, penggunaan dana JIZ untuk kebutuhan energi bagi masyarakat luas. Ke-10, penyusunan buku upacara bid'ah. Ke-11, hukum Jumatan bagi perempuan. Jadi kurang lebih itulah Bapak Ibu yang telah disidangkan. Akan kita bahas satu tema 1 jam. Jadi ngawasna 11 jam. Barade Bapak Ibu? Asli ya? Nah, saya akan ambil satu ya, yaitu berkenaan dengan konsekuensi bai'at.
dalam putusan jam'iyah menurut syariat. 10 pembahasan paling tidak Bapak Ibu sudah diterbitkan di majalah Risalah bulan Agustus. Yang kedua, sopail surat keputusan Dewan Hizbah beserta pengantar pengesahan dari PP Persis juga sudah disebarkan secara resmi. Mudah-mudahan di Katapang semua anggota sudah mendapatkan, dan tekanal bu ngan 63 halaman lah gitu. Apalah artinya 63 halaman bagi orang Katapang, komo bagi ibu mah ditambul bari perem. Dah, jadi saya mengizinkan Sadanwar bilih dasim kuring ibu karek umur 17 tahun. Can kolot-kolot teingan lamun maca dina HP mah capek. Jadi saya memberikan izin sekiranya ada inisiatif bidang dakwah mau memprint out, dipersilahkan. Dah kabayang bu, upami di print out sadayana sa Indonesia 3.000 cabang lebih gitu. Jadi sim kuring wae umur sakieu capek bah dina HP mah gitu. Bilih engke bade di print out, pada dasarnya kami mengizinkan selama tidak merubah isi. Bisi Ustadz Hilman tadi sentimen ngaran Hilman eueuh jodi ganti we sekretaris Dewan Hizbah Hilman teh teu meunang gitu. Gitu ya. Nah, ini penting bab ini biar cepat selesai ngajinya. Saya langsung bacakan keputusan. Ngaran gampil atosan. Berkenaan dengan masalah ini, para anggota Dewan Hizbah sepakat menetapkan istinbat atau keputusan hukum konsekuensi beat anggota Persis dalam putusan jam'iyah adalah: 1. Setiap anggota wajib menjalankan seluruh isi baiat yang diikrarkan. 2. Anggota yang melakukan pelanggaran dengan sengaja maka ia berdosa dan dapat diberi sanksi organisasi sesuai dengan peraturan jam'iyah. Saya ulangi, setiap anggota wajib menjalankan seluruh isi baiat yang diikrarkan. 2. Anggota yang melakukan pelanggaran dengan sengaja maka ia berdosa dan dapat diberi sanksi organisasi sesuai dengan peraturan jam'iyah. Nah, saya nanti akan tutup kajian ini Bapak Ibu dengan beberapa contoh kasus, tapi saya di Katapang maksud gitu. Nah, saya mohon yang di rumah saat nanti saya menyampaikan contoh kasus, live streamingnya di off dulu, di recording malah gitu. Itu penting karena menjadi latar belakang. Bidang jam'iyah dan DKJ, Dewan Kehormatan Jam'iyah, mengajukan tema ini untuk dibahas secara syariah dan nanti ditindaklanjuti. Kami sekaligus membuat rekomendasi kepada PP Persis, khususnya nanti bidang jam'iyah dan Dewan Kehormatan Jam'iyah DKJ untuk membuat buku panduan gitu. Jadi panduan baiat ini penting terutama bagi generasi baru di Jam'iyah Persis. Kami Bu angkatan 90 di Jam'iyah, nilai dan ruh baiat itu masih melekat. Tapi bagi generasi 2000 kadia Bu, melanggar organisasi itu seperti melanggar formalitas. Tekaraos lamun ngalanggar BAT hubungannya surga neraka gitu. Nah, itulah yang perlu untuk dihidupkan kembali. Oke? Nah, sebelum saya kasih contoh, ini masih live ya. Keputusan Dewan Hizbah ditetapkan dengan beberapa
pertimbangan, aspek dan landasan dalil saya ringkas, nanti detailnya ada di surat keputusan. Pertama, berkenaan dengan pengertian dan kedudukan baiat. Baiat, Bapak Ibu, dalam tradisi Islam merupakan akad janji setia yang memiliki dua dimensi. Satu dimensi ubudiyah, jadi lamun urang BAT itu sudah beribadah. Yang kedua, bersifat siasah, kita menyebutnya organisatoris. Jadi saya ulangi, BAT di dalam Islam merupakan akad janji setia yang memiliki dua dimensi. Satu, bersifat syar'i, artinya ibadah. Yang kedua, bersifat sia-sia atau organisatoris. Dewan Hizbah memandang kedudukan BAT demikian merujuk pada firman Allah, antara lain surat Al-Fat ayat 10, dan hadis Nabi, mati tanpa BAT kepada imam matinya mati jahiliyah. Jadi ini ingin ditegaskan bahwa keislaman saja nggak cukup, harus ada BAT terhadap kepemimpinan. Punten dikoreksi Bu, bisa Amin Muhtar keras teuing. Nu sederhana mah mun urang maot, nggak ada hak sebetulnya dalam konteks tadi BAT diurus ku jamiah. Ari BAT jeung jamiah henteu, ari maot hayang diurus sesuai Quran Sunnah. Matak cek ketua PC antep we si eta mah kitu Bu, matak sim kuring naros kapun biang sareng kapun bapa Bu, Allahu yarhamuhuma. Pak, baheula keur budak naon sih nikmatna asup jamiah? Cenah bapa mah teu loba pikir, mun bapa maot hayang aya nu ngurus. Nu ngurusna teh teu kudu diundang. Panena mah aya grupna, grup ngurus. Aya paket komplit gitu Bu. Jadi orang datang merasa terpanggil karena ada komitmen ngurus Bu. Tas cenah bapa jeung mama mikirna sederhana, nyari kitu mah teu naon, cenah persisna boga gedung, boga mall, nya eta mah bonus weh gitu. Tapi itu contoh Pak. Nah, punten pisan, hari ini kalau ini tidak diingatkan kembali, seakan-akan BAT siga semata-mata organisasi. Cek orang Katapang mah saenakna keluar masuk, datang dan pergi silih berganti, bahkan saenakna ngalungkeun kartu anggota gitu. Lah cenah gitu, seakan-akan tanpa beban gitu. Padahal dalam konteks tadi dimensi syariat, urusan tadi BAT itu bukan semata-mata urusan organisasi. Maka oleh Dewan Hizbah merujuk kepada surat Al-Fat itu ditegaskan esensi BAT hakikatnya sanes dengan pimpinan jamiah, tapi dengan Allah. Jadi ketika seorang muslim berbeat kepada seorang pemimpin yang berjuang di jalan Allah, maka hakikatnya kita sedang berjanji kepada Allah. Geningan siga kieu Bu, siga akad nikah, okay? Nah akad nikah disebutna misakon golido. Tah beat jamiah Bu, itu teh perjanjian sakral. Walaupun kieu Bu, baheula da moal 2 kali meureun Hilman. Oke, ka calon mertua teh kieu kan. Tarima bapa nikah, mas kawin budak bapak bakat ku gemper. Dibayar nganyuk. Lihat Bu, kan sok dikieukeun.
Secara dohir siga jeung jalmi calon mertua, kan hakikat nama disaksikan ku Allah jeung malaikat. Jadi sami bu gitu, akad nikah jeung akad beat jamiah teh sami. Disebatna teh misakon golido. Jadi ikatan sakral, perjanjian suci. Makana engke katawis dina eusi beat. Raditu billahi robba wabil islami dina. Begitu aya masalah jauh ngalungkeun kartu ngagejelik pisan gitu. Itu yang Dewan Hizbah peryogi. Maka melanggar janji bukan hanya melanggar aturan organisasi, tapi merupakan sebuah ismun, sebuah dosa. Kenapa? Surat Al-Fat mengingatkan kita secara manusiawi beat di hadapan pimpinan, hakikat nama janjina ke Allah gitu. Dua, beat komitmen untuk taat dalam pandangan Islam adalah ketaatan yang tidak buta, yaitu sesuai dengan sabda Nabi, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Maka konsekuensi beat untuk taat selama tidak maksiat gitu. Itu yang disebut ketaatan tidak buta. Kalau dalam bahasa orang-orang pergerakan, beat khususnya di Persatuan Islam itu bukan doktrin yang tidak bisa ditolak. Selama tadi tidak maksiat, ada ketaatan, tapi ketika ada unsur pelanggaran terhadap syariat, maka tidak ada ketaatan. Itulah yang menjadi catatan bagi kita, bahwa beat dalam Islam yang diterapkan khususnya di Jamiah Persatuan Islam, komitmen untuk taat, yaitu ketaatan yang tidak buta. Jadi betul-betul ukurannya kapan taat dan tidak syariat. Untuk kia bu, pedah tadi kudu taat ke organisasi, tapi organisasinya melanggar syariat, tidak bisa gitu. Inilah yang ingin terus ditegaskan, bahwa beat hakikatnya menjunjung supremasi syariat. Jadi sanes bade ngangkat jamiah semata-mata, justru diangkat nanti syariatna. Maka pelanggaran terhadap beat mencederai syariat hakikatnya. Tabu, halo, araya itu. Lamun amin muhtar ngarti ti awal, alim asup persis. Beratna luar biasa pak. Iya mah punten bu, sekali deui teu aya di katapang mah. Ulah dianggap lamun teu ngantor teu aya konsekuensi geus beat. Ku malaikat dicaratet atuh. Si A teu ngantor. Emang moal aya catatan kapan urang teh tos beat, itu contoh. Mata punten pisan. Saya sampaikan ke bidang jamiah, sampaikan ke Abah Yamin DKJ. Kalau ada tadi Jamiah Persatuan Islam, teu aktif, justru yang harus dievaluasi bukan tenagana, tapi ruhna. Bisi tadi menghayati beatnya masih dianggap sekedar formalitas masuk jamiah. Itu maksudnya bu. Wah bu, tapi mah peryogi tenan sebatkeun. Sim kuring mah ceurik bu ya. Kabengkulu 15 tahun nembe kasumpingan deui ke orang PP. Buka bayang lebet ka persisna zaman Firaun perjaka. Ayeuna tos sarepuh. Urang ka ditu nembe kana rangis. Ustad, terima kasih suganteh moal dilongokan deui kami. Kami dikunjungi zaman Ustad Emon, zaman Ustad Sidik Amin. Coba bu, cek sim kuring kenapa bisa bertahan? Padahal dengan berbagai keterbatasan, karena komitmen.
Dalamun teu komitmen Pak keur mah tadi teu bogana naon, teu militan bubar Persis Pak. Pak, sampai ku simkuring sesepuna suntangan, kami yang harus belajar kepada Bapak. Luar biasana. Naon nyebabkeun betah di jamiah teu bogana naon. Anggota seeutik di hiji daerah minoritas, Bu. Naon pikaresepeunana? Justru komitmen itu, Pak. Wah, Pak, nepi ka urang nu era 15 tahun dengan berbagai keterbatasan. Wah, Bu, saripuh-ripuna Persis Katapang aya ojol, ojek online. Di ditu mah da hese ojek online oge. Nah, kapan mikir dua kali kajian aya mahal. Nah, kapan ditungtung dunya lemburna. Oh atuh Pak, ya mumpung aya Hasan, da jarang Persis di mana wae Indonesia, Jawa Tengah kota jarang Pak. Wah, Persis mah di mana? Nyingcet gitu. Persis mah hebat nyisir. Jarang tuh Pak Jawa di tengah kota gitu. Nyingcet gitu. Ai urang teh make gaya kota ke Lampung, sugante di Bandar Lampung gitu. Pek di anak tuha gitu. Wah, anak tuha teh Bu, nepi ka listrik wae teh aya Pak, hurungna teh mun magrib. Ai urang mawa laptop, Bu. Mawa listrik. Poek we jeung si Anwar geratah gitu. Tapi kasih Haji Anwar turun mesin mobil apa? 1000 kilometer Pak lintas Sumatera. 12 dinten sakitu mah ngabeberah mana dibanding jeung tadi para pribumi mah luar biasa. Cek simkuring gara-gara naon? Komitmen BA. Jadi tadi kita mengalami kendala punten Bu, kahiji iuran tadi minim, fasilitas tegaduh cemsuring mah nomor sekian eta. Mana buktina Bu? Buktina sepuh urang. Kapan asalna teh tina teu bogana naon? Sok simkuring ka Bu Pemuda di Katapang nanya ka Hilman Harita, tong ditinggali siga ayeuna gedung ieu. Kapan perjuangan kolot hayang siga kieu teh kapan tina teu boga? Tah tina teu boga gaduh komitmen modal jadina naon? Ku budak ngora saprak boga jadi teu boga. Jadi beak kapan hoyong ngadeg masjid teh teu gampil Bu. Mun cek sesepuh teh cek akeh teh mah kapan di Katapang ge kudu ngalaman di tuar toa apa toa tahu toa saribang itu bahasa Perancis. Kapan hayang ngadegeun qomat sakali Allahu Akbarna ge marukan kumaha? Tah Bu, sim kuring sekali deui. Lamun ngarti tentang BA ti awal asli Bu, isin lebet ka Persis. Naon kolopetong siga kieu. Paham Bu? Jadi orang tua kita sim kuring super militana luar biasa. Karena apa Bu? Sadar beat itu bukan semata-mata kepada jamiah, tapi hakikatnya ke Allah. Sudah. 3, bentuk ketaatan dalam beat diwujudkan dalam bentuk mendukung program-program jamiah yang jelas-jelas sejalan dengan syariat, menjaga disiplin organisasi dan loyal kepada perjuangan bukan kepada individu. Bu, naon hartosna Amin Muhtar? Budak talapung weh ku ibu. Jadi individunya belum tentu layak dihormat, tapi korupsnya disebutna muruah jamiahna. Tuh pisan-pisan Bu, urang manaon merasa dibutuhkan ku jamiah, tibalik urang nu butuh jamiah. Ta eta teh lantaran ngaraos naon ngarasa dibutuhkeun sebab ukuranna ka pribadi, padahal urang teh diajak kana makom kemuliaan. Bu, tangke dicontohna tapi malah ayeuna Ustaz. Kayak di payunan akeh jeung Ustaz Aceng simkuring ngobrolkeun bab ieu ketika ada pelanggaran terhadap putusan Dewan Hizbah. Engke eta mah sorry bunya kayak di op ya ibu nu di bumi mau diajakan. Dah. Jadi loyalitas kita bukan kepada punten cegah Ustaz JJ. Bukan kepada pribadi Ustaz JJ-nya.
Tapi naon institusi imamah imarohnya. Lah naon JJ gitu budak. Secara pribadina budak, tapi makomna presiden. Lah ketua PJ, Bu, simuring tadi Tasik kamari. Aya ketua PJ Bulughul Maram hadis hiji wae teh apa? Iya budak Bu, 1300 hadis Bulughul Maram katambu. Henteu kieu. Cicing, saya nu ngasih Bulughul Maram ketua PJ kumaha teu bisa. Cek ketua PJ teh di dinya nu apal Bulughul Maram urusan pamimpin mah dewek. Ibu mah apal 30 juz, ketua PJ mah juz 30. Eta ge dicicil. Jadi teh aya ukuran karena apa Bu? Bukan pribadina, tapi korps dan institusi. Namina muruah imamah imaroh. Bu, mata geningan kieu Bu. Lamun ibu ka mana wae aya masjid Persis moal kieu kan, tah dasana SPC urang moal. Lamun murni mah Bu organisasi terbatas oleh teritori, antep udah kata panggirieuh loba masjid. Henteu. Nah, sekali lagi bukan loyal pada individu, tapi kepada hitoh perjuangan dan muruah atau makom. Dah. Keputusan Dewan Hizbah sangat arif membagi konsekuensi dalam 2 level. Satu, konsekuensi ruhaniyah, ismun, ada dosa. Kenapa sampai begitu? Karena ingat baiat itu ada dimensi ubudiyah, dimensi syariah. Maka dalam kerangka ini urusannya dengan Allah butuh taubat dan istighfar. Labat karena anggota orang tuh can pernah milu Bu kegiatan jamiah atau minimal ngadukung istighfar. Sebab beat bukan sekedar tanda jadi masuk. Nah bete aktif di jamiah naon alasanana? Tah selama tidak melanggar terus orang teu aktif. Ketika kita berdosa kedah tebat tobat. Buru-buru istighfar gitu. Bu, sekali deui Bu. Asli tidak nikmat di jamiah itu lamun urang tadi justru dengan keadaan paingannya Bu, betul-betul keluarga Persis mah Bu orang-orang yang berkualitas. Iya masih goreng masih emut Bu, nasehat sepuh sareng guru moal tiasa nitipkeun warisan perjuangan jamiah ka jalmi saliwat. Punten Bu, ngaliwat misalkan tadi tukang naon, tukang cilok misalkan, mang nitip Persis moal tiasa. Jadi nggak bisa gitu ka jalmi nu saliwat. Kenapa? Karena hakikatnya nilai demikian itu tidak bisa didapatkan dari sembarang orang. Punten Ustaz, emutan Amin Muhtar. Emang berat gitu Bu jadi sekretaris dia, lebih berat Bu. Nah, kapan jadi anggota mah bisa nyumput, tapi jadi sekretaris kan disorot. Kudu nyontoan. Matak sim kuring mah Bu, ka bendahara PJ di emutan. Emutan bisi can mayar iuran. Tah kapungkur mah teu ngartos Bu pun Bapak sebelum wafat sampai kieu amanatna pangecekeun ke bendahara PC bisi Bapak boga hutang can kabayar iuran bisi kabawa dosa. Nah, kapan tanggung jawab ahli waris Bu kudu ngalunasan. Paling tos 20 tahun jadi anggota Persis teu bayaran. Begitu purak warisan naon warisan hutang kajam iya. Bu tapi kamu rinding sim kuring harita nembe sadar oh siga kitunya perhatian ka jamiah karena komitmen be. Matak diturutan we ka ayeuna teh Pak, emutannya bilih abdi can mayar.
Aman saat pokoknya mah gitu Bu. Nah kapan di emutan ada cantang terbuka duit, tapi sadar ada komitmen. Sudah. Nah sementara level kedua, yaitu level duniawi yang disebut konsekuensi organisasi. Kita menyebutnya sanksi. Nu tadi mah ismun gitu, nu iya mah ukubatun. Maka di level ini Jam'iyah sebagai sebuah struktur yang tertib perlu menjaga stabilitas. Maka pelanggaran seperti membangkang tanpa alasan syar'i, melanggar disiplin atau menyalahgunakan kekuasaan dapat dikenai sanksi organisasi. Maka sanksi ini bukan bentuk hukuman dendam, tetapi lebih pada tindakan koreksi untuk menjaga keutuhan Jam'iyah. Jadi tangge Bu, sigaba bengaos cek ibu teh lah cenah lamun ibu teh hadir paling ibu wungkul kabeh ngemutna kitu coba sakaya deui Bu, mun tadi ngaos sacara pangawasan ibu teh ngemut teh kieu cenah moal hadir padahal teu aya alasan, paling cenah ibu nu teu hadirna heg sadayana ngemut kitu. Tah siga kitu pelanggaran teh cenah saurangeun moal justru menjadi presiden. Picontoweun si eta ge kamari ngalanggar teh dina naon itu. Jadi bukan karena balas dendam. Di Quran bahasana tankilan. Jadi tankilan teh kumaha Bu? Kenapa pencuri dipotong tangan? Lain karena ambek menyelamatkan tangan-tangan yang lain dari perbuatan sama dipotong. Namina teh tankilan. Maka disinilah Bapak Ibu, dalam tadi hadis, dalam kaidah disebutkan, yaitu bagian dari laha makasabat wa alaiha maktasabat, disebutna jazaul amal. Tetapi sebelum dilakukan tindakan eksekusi, Islam selalu mengedepankan islah. Maka dalam kerangka inilah islah sebagaimana diajarkan dalam surat Al-Hujurat dapat ditempuh. Tujuannya tiada lain untuk menyadarkan, mendamaikan dan mengembalikan lagi pada tujuan awal beat. Untuk apa? Bersatu dalam kebaikan dan ketakwaan. Oke, karena sudah jam 6 saya akhiri kajian ini. Maka keputusan ini dibuat oleh Dewan Hizbah. Tiada lain hendak mengingatkan kita bersama. Pertama, bagi anggota, berbeatlah dengan sungguh-sungguh. Pahami bahwa ia adalah amanah dan janji. Taatilah keputusan Jam'iyah selama ia tidak bertentangan dengan syariah. Sedangkan bagi pimpinan, beat dari anggota adalah amanah besar. Maka keputusan yang dibuat haruslah berdasarkan syura dan berlandaskan syariat, bukan hawa nafsu atau kepentingan pribadi pimpinan. Maka ketaatan yang diberikan anggota bersyarat, yaitu selama dalam koridor bil ma'ruf. Sementara bagi seluruh jamaah, marilah kita melihat baiat sebagai perekat persatuan, bukan alat pemecah belah, apalagi penindasan balas dendam. Ku aing si awas. Kamari saya anggota ke ganti rezim, Musa begitu kan. Maka semua masalah diselesaikan dengan bijak, mengutamakan dialog dan islah dengan berpedoman pada cahaya Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian, beat menjadi penguat
yang mempersatukan hati dan langkah kita semua untuk menggapai ridho Zat Maha Suci. Oke? Akhirnya Bapak Ibu, karena lapar jua yang memisahkan kita gitu. Nah, Amin Muhtar, Amit Munur, Amit Mungkur. Tapi sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan termasuk tadi ketidaksetujuan terhadap Dewan Hizbah, kita manfaatkan waktu. Ustaz Hilman siap untuk menjawab, Amin Muhtar nampung pertanyaan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bapak Ibu, pada nomor perasaan Terus malinter pamidaya ieu pada nomor sieu nomor kami ka malira. anu teu naros ngalangar beat gitu. Atau si dia yang Siap. Kita boleh malah Ya. pada istilah terus kacamaan misalnya. Ustaz juga dijelaskan dia perterusan hiji Ustaz perkawis tata cara sujud sahwi. Diulangi. Tata cara sujud sahwi. Ya. Terus Bapak Ibu, kusimburing diringkes dina buku Risalah Salat Dewan Hizbah. Sujud sahwi pilihanna aya 2. Pertama sebelum salam, yang kedua setelah salam. Sekiranya dilakukan sebelum salam berarti cukup 1 kali salam penutup salat yang sedang berjalan. Contoh. Begitu kita selesai innaka hamidum majid, teu waka salam, tapi kita melakukan sujud sahwi. Karena tidak ada dalil khusus, berarti bacaannya sapertos nu biasa. Bade tadi subhana rabbiyal a'la nu 3 kali, atau tadi subhanakallahumma dan seterusnya 1 kali. Saatos eta duduk di antara 2 sujud, bacaan sapertos biasa. Saatos eta sujud deui, maka saatos eta langsung salam. Kitu dina hadis saupami pelaksanaanana sebelum salam. Nu kadua hadis lain menerangkan sesudah salam. Maka saat urang punten Bu, begitu beres assalamualaikum, maka urang langsung posisinya takbir, summa kabaro wasajada, maka Nabi takbir Allahu Akbar sujud. Sapertos nu tadi, tapi aya salam deui kanggo nu kadua. Nu riweuh mah poho sujud sahwi gitu. Sujud sahwi teh keur nu poho, ieu mah poho sujud sahwi, maka kudu sujud sahwi seperti lu gitu. Tak kita Bu ya. Jadi aya 2, sebelum atau setelah. Bedanya kalau sebelum cukup dengan takbir yang tadi, sementara kalau setelah salam ada ditutup kembali dengan salam untuk mengakhiri. Begitu Ustaz Hasan? Langsung. Ya. Langsung. Siap. Ya. Ya. Kan tidak ada sholat di kendaraan. Ya. Di kendaraan sholat wajib. Ya. Dan juga sholat sunnah. Dan ketika itu Nabi sedang dalam perjalanan naik kuda dan menyuruh adzan kepada sahabatnya. Ya. Yang jadi permasalahan, apakah dari adzan itu ya misalkan seperti kita pengajian sampai ke Isya, lewat 10 menit, apakah harus adzan? Ya. Kan biasanya perlu adzan, nggak perlu kita sudah adzan. Ya, siap. Siap Bapak Ibu. Jadi yang pertama nyambung dengan pertanyaan yang tadi, ketika kejadiannya dalam sholat berjamaah, imam tidak merasa lupa, makmum tidak boleh hayang sujud sahwi. Cek imam teh, cek makmum teh, mamam tadi hilap sujud sahwi, henteu, maka yang jadi acuan imam. Sebaliknya kalau imam sujud sahwi, makmum pun harus ikut sujud sahwi.
Kurang cenah teh. Henteu cek imam teh kitu. Suten. Tetiasa. Jadi ketika imam yakin tidak ada kekurangan, tidak melakukan sujud sahwi, si makmum tong hideng. Sebaliknya, kalau imam justru tadi yakin dan melakukan sujud sahwi, maka makmum pun ikut sujud sahwi. Itu posisi dalil innama ju'ilal imamu liyutama bihi. Posisi imam itu jadi iktimam, jadi teladan, jadi acuan, jadi ikutan. 2, sholat pada dasarnya ketika safar yang dibolehkan sholat di atas kendaraan itu adalah sholat tatawu. Makanya dalam beberapa kasus, terutama kalau perang, Nabi seringkali melaksanakan sholat sunat onta nate autopilot jalan dituturkan onta kamana Nabina sholat itu asal. Jadi ibu ngahaja hoyong sholat sunat mobil keur parkir boleh. Adan ya ibu sholat ibu teh tadi sholat sunat heula misalkan qobla subuh ketos beres qomat ngiring ke masjid nuju safar boleh. Tapi sengaja untuk sholat wajib tidak boleh kalau tanpa udur. Contoh, ibu di kereta, ka kondektur temang eureun heula bade sholat, gitu kan? Kan teu mungkin. Tadi kendaraan umum, termasuk kendaraan pribadi yang tidak mungkin karena kejar tayang misalkan. Itulah yang dilakukan oleh Nabi. Kasus Nabi sholat wajib berjamaah di onta, yaitu saat kondisi hujan tidak mungkin turun sholatnya di handap, maka Nabi berjamaah ngantur sap onta, imam di payun. Jadi Nabi pernah siga PSG gitu bu, nganggo malotor sholat di luhureun motor lantaran teu mungkin turun, itu pernah kejadian. Jadi al aslu tidak boleh sholat wajib di atas kendaraan kecuali ada udur yang memungkinkan tidak turun, maka hukumnya sah. Sholat wajib di atas kendaraan sekali di dalil nate kasus eta, yaitu banjir, Nabi tidak mungkin turun, maka sholat wajib berjamaahna di atas onta, ontana dijejerkeun berjamaah gitu. Gitu Kang Hasan? Oh iya, pas adan bu. Ini tambihan. Asal adan al-i'lam biduhuli waktu sholat, memberitahu waktu sholat sudah tiba. Itulah yang disebut dengan adzan normal. Tapi untuk jamaah maka boleh adzan dan qomat untuk sendiri, riungan sendiri. Maka no ieu mah mun di speakeran teh mah tong make speaker. Manya adzan lohor jam 2. Si horeng mah keur salat nu kadua, itulah yang dilakukan oleh Nabi. Sebab bukil kalau Nabi safar kan belum tentu selalu ada tempat ideal masjid musola, maka Nabi bisa di mana saja. Padahal sudah lewat waktu duhur, maka Nabi menyuruh sahabat untuk adzan dan qomat. Jadi boleh sengaja mengadakan adzan lagi khusus kanggo komunitas, khusus kanggo jamaah. Maka adzan dalam pengertian ini sudah keluar dari adzan asal makna awal liduhuli waktu sholat. Itulah yang terjadi diantaranya saat perjalanan perang Tabuk dan ibadah haji wada. Di perjalanan beberapa kali Nabi menyuruh seseorang untuk pa'adin adanlah summa yukimu, kemudian yang bersangkutan qomat. Gitu ya Bapak Ibu. Oh itu ayat nanti Ibu terakhir asli terakhir. Iya asli. Mana baju? Aduh sadie man dia mah. Atur naon Bu? Ieu berapa? Cuman ya Bu ya. Ya. Simulasi nu kahiji sebelum salam. Ya, sebelum salam. Gimana? Ya.
Jadi tadi innaka hamidum majid tuh, makanya langsung Allahu Akbar gitu Bu ya. Nah, biasa gitu subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la gitu Bu. Ya. Kemudian biasa Allahu Akbar, Allahumma gfirli warhamni wajbun dan seterusnya. Beres tuh. Kemudian sujud deui Allahu Akbar deui. Dah. Tos beres teh aya bacaan deui langsung salam. Itu cara nu kahiji sebelum salam. Cara nu kadua ieu sato salam ya innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Nah, melaksanakan sujud sahwi takbir deui. Allahu Akbar gitu Bu. Oke, seperti biasa bacaan takbir biasa, bacaan di antara duduk dua sujud. Satos eta biasa. Nah, satos ieu langsung salam teh aya tahiyat deui gitu. Gitu Bu? Pamikiran. Ya. Nah, tapi upami sebab sujud sahwina kekurangan rakaat ditambih heula. Gitu. Ya Bu ya. Jadi sekiranya tadi kekurangan rakaat maka ditambah misalkan ya Bu ya. Ya kekurangan. Aduh, sadar tadi teh kurang disangka opat padahal 3 kan. Nah, sato salam teh gugah tuh. Takbir kan? Allahu Akbar. Biasa tambihan heula tah nembe. Nah, satos biasa nambih nu tadi gitu butuh sarakaat ya. Lebih. Ya, Bu. Pemikiran. Sarakaat ya. Jadi nu tadi dihitung. Salamna palsu nu tadi teh gitu. Pemikiran. Da kurang. Berarti mah kan biasa ya innaka hamidum majid sami cara nama bade sebelum salam atau setelah salam bentenan nu ieu mah ditambihan heula gitu. Kumaha pami leuwih panamena ge leuwih tong ditambahan deui. Langsung we sujud sahwi. Kitu kirang langkung mah Bu. Ya. Atos Terakhir asli. Maji. Kumaha maji kumaha? Cakatan man. Oh. Jadi saupami kirang kedah di awal deui. Paning 4 rakaat. Di 8. Teu kedah. Kieu kajadianna teh Bu, Jadi kejadian Nabi kirang rakaat oge langkung rakaat pernah kealaman. Ye, di antawisna Nabi 2 rakaat kedahna tasyahud awal malah tasyahud akhir salam. Begitu tos beres, sahabat zaman harita kan teu apal Nabi hilap, tapi naroskeun apakah ada syariat baru bahwa salat teh dikosor deui. Oke, maka Nabi nanya kepada yang hadir, sahih bahwa saya kurang. Mereka menjawab iya, maka Nabi kantun nambih 2 rakaat tengulang deui ti awal. Jadi tinggal menambah, jangan mengulang. Sebab jika menambah dan mengulang bahkan jadi gulu, berlebih-lebihan. Cekap menambah kekurangan. Ibu, siap. Tos Bapak Ibu kitunya bilih hingga aya patarosan-patarosan susulan tiasa dititipkan tadi ke Sadhilman di pasien ijazah Kang Waler. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saudara Anwar sakantenan laporan, insya Allah buku panduan nikah sedang dalam proses untuk kejar tayang Muskernas akhir November di Yogyakarta. Mudah-mudahan sidami buku atau selesai, kereng Muskernas sudah bisa kita perbanyak kembali. Ustaz Ilman, PR untuk bahasan kajian karena ada beberapa masalah pernikahan dan rumah tangga yang krusial
yang juga harus ditetapkan berdasarkan buku panduan dan keputusan sidang Dewan Hizbah. Mudah-mudahan diberi kelancaran, diberikan kemudahan dan kesehatan bagi kami semua, juga Bapak Ibu. Insya Allah kita bertemu kembali di bulan depan dalam keadaan sehat walafiat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.